Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan kelompok paling kanan. Laporan pimpinan kelompok kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Laporan kepada pembina upacara. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengeningkan cipta, menundukkan kepala dari mengaturkan doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta, selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lanjutkan. Janji siswa. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjunjung tinggi amanah orang tua dan sekolah. Tiga. Belajar dengan keras. Disiplin. Jujur. Dan berorientasi kepada kualitas yang terbaik. Empat. Memupuk kerjasama yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kembali ke tempat.
amanat barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bakar dulu semangatnya pagi ini. Semangat pagi! Pagi. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah yang diberikan pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul di halaman SMK Telkom untuk melaksanakan kegiatan pelantikan MPK dan OSIS tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya izinkan saya dulu menyapa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Eko Soehartono, Dr. Andes MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di sini diwakili oleh Ibu Ariska Mei Perawati, SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah di Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Jarminto, SPD, Ketua Kepala Tata Usaha SMK Telkom Banjarbaru, Ibu Yeni Susanti Ningsi SE, kepada Bapak Ibu guru semuanya, baik yang ada di stage maupun yang sekarang menyaksikan baik di Zoom, Meet, bahkan live on YouTube. Selamat pagi semuanya. Kepada siswa-siswi SMK Telkom Banjarbaru, mulai dari kelas 10, 11, 12 ya, baik yang sekarang ada di lokasi lapangan upacara maupun yang sekarang sedang menyaksikan secara online. Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, walaupun sebenarnya kondisi sekarang ini masih dalam kondisi pandemi dan PPKM masih berlanjut karena sebaran vaksin masih belum merata di wilayah Kalimantan Selatan. Tapi bagaimanapun juga kita akan coba sedikit demi sedikit yang namanya uji coba untuk PTM ya, pertemuan tatap muka. Tapi untuk kali ini kita belum belajar di kelas, melainkan mencoba mensimulasikan, sekaligus mencoba simulasi bagaimana kalau misalnya kegiatan itu ada di sekolah, apakah prokesnya sudah dijalankan. Yang namanya prokes tentunya bukan hanya cuma menggunakan masker, ya, bukan hanya dengan menjaga jarak, bukan hanya dengan mencuci tangan, tetapi ada habit-habit yang lain yang mungkin kadang-kadang bisa kita lewatkan. Dan kita ketahui bahwa sekarang pandemi yang ada ini, COVID-19 sudah berbagai macam varian. Bahkan dalam 1 bulan bisa menghasilkan 4-5 varian-varian baru. Saya yakin di SMK Telkom mungkin bisa sudah lebih dari 50% yang terpapar, baik guru maupun siswa. Ini pun sebenarnya belum terjadi PTM. Kita masih di lingkungan kita masing-masing. Namun dari laporan kondisi yang ada, sepertinya sudah mungkin ada 50% lebih ya, 50% lebih yang sudah terpapar. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada laporan mengenai sebaran dari virus COVID-19 yang ada di lingkungan SMK Telkom ini yang terlalu yang dampaknya itu terlalu berat. Sebenarnya hanya OTG, isoman, selesai. Baik, itu mungkin karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita diberikan kekuatan untuk melewati, atau mungkin ya itu rezeki yang harus kita lewati ya, yang kita dapatkan terhadap COVID-19 ini. Di lain hal, kegiatan kita pagi hari ini yaitu upacara adalah salah satu kegiatan untuk menanamkan karakter kebangsaan, di mana kita tahu bahwa di bulan September ini, ya, di bulan September ini adalah bulan yang bersejarah. Kalau kita kilas balik ke belakang, tanggal 30 September itu ada yang namanya kegiatan G30 SPKI. Adalah sejarah kelam bagi bangsa Indonesia diuji pada saat itu dengan adanya serangan dari pihak komunis.
Dan tentunya kita tidak mau ini terulang lagi. Oleh karena itu semangat kebangsaan ini harus dibakar lagi kepada generasi-generasi penerus agar bahaya laten itu tidak lagi terulang di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita sudah memasuki semester baru di sini, semester ganjil untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Pesan saya di pagi hari ini adalah bagi semua kelas 10, 11, dan 12, jangan lupa untuk selalu berprestasi. Camkan dirimu untuk selalu menjadi juara. Ayo kita ukir prestasi. Apapun itu prestasinya, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan luar. Yang dari levelnya level lokal sampai level internasional. Karena dengan prestasi itulah kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Seperti kita ketahui di masa pandemi seperti ini, semua sekolah melakukan pembelajaran secara online. Tahu-tahu lulus. Besok, tahun depan, tahu-tahu udah lulus lagi. Ada yang mungkin tidak pernah melihat sekolahnya, tahu-tahu udah lulus, lulusan SMK Telkom. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika kita lulus, tetapi di luar sana kita mau mencari kerja, khususnya untuk SMK nih. Karena lulus dari SMK itu kita harus cari kerja, kan? Kalian harus mengantongi beberapa macam kompetensi yang nantinya kalian gunakan untuk rekrutmen. Lalu, kompetensi apa yang kalian bawa ke dalam perusahaan? Ketika perusahaan melihat track record kalian, histori kalian, oh ini lulusan corona nih, maka apa yang akan mereka lihat? Oh mereka kemarin kan corona tuh nggak belajar secara serius, belajarnya cuma online, ngumpul cuma pakai WA doang gitu. Lalu apa yang mereka lihat? Kompetensi apa yang mereka lihat? Karena itu akan sama kan? Bukan cuma SMK Telkom saja, tapi mungkin SMK yang lain, sekolah-sekolah yang lain juga sama, akan mengikuti kegiatan yang sama gitu. Artinya pembelajarannya itu mungkin hanya lewat online saja, tatap mukanya cuma 1 jam, mungkin 1 minggu hanya 2 jam saja. Tapi mungkin mereka tidak tahu kalau di SMK Telkom dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Jumat, kita tetap belajar secara online. Nah, oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepada dunia di luar sana, bahwa kita bukan hanya belajar saja, tetapi kita adalah generasi-generasi muda yang penuh dengan prestasi. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ayo kita berprestasi dengan cara lihat di luar sana, banyak sekali lomba-lomba yang bisa kita ikuti. Baik itu secara online maupun secara offline. Oke, mungkin cukup delivery speech dari saya pagi ini. Mudah-mudahan bisa membakar semangat kalian untuk bisa menjadi generasi yang berprestasi di hari depannya. Semangat pagi! Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Calon pengurus OSIS MPK masa bakti 2021-2022 dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Struktur OSIS MPK SMK Telkom Banjarbaru masa bakti 2021-2022.
Ketua MPK, Natasha Yuan Maharani. Wakil Ketua MPK, Ganda Setia Ramadana. Sekretaris, Adela Nur Lutfindasari dan Andara Dila Menggala Putri. Bendahara, Dinda Salma Septriani dan Gabriela Yueni Putri. Divisi Pengawas OSIS, Dava Prawira Wahyu Rahmadani, Novita Sari Fortuna Purba. Muhammad Yafi Ibrahim Al-Misbah, Munawara, Salsa Rahmadani Surya Wibowo, Zifora Eftra Souza. Muhammad Sahal Mahfuz, Muhammad Aril Fadila. Muhammad Arif Saputra, Rizky Hanisa Husna. Muhammad Fajaruddin, Muhammad Rizky Kurniawan. Nazwa Hanifa Amelia, Muhammad Zefa Maulana. Muhammad Rizky Arianto, Divisi Lapangan, Dimas Abimanyu. Laili Faisa Dwi Cahyarini, Muhammad Rizkia Maulana. Muhammad Alvin Ababil, Muhammad Arya Pradana. Yuda Satria Pratama, Muhammad Albert Fawaz Praitno. Sabila Setianing Tias, Muhammad Bintang. Tiara Putri Pradikta Christine, Aulia Febrianti. Alia Konita, Ahmad Fahlipi. Apriana, Muhammad Raihan. William Jati Utomo, Sabrina Rahmadita Ihsan. Putri Aulia Fitria, Ketua OSIS Raudatul Zahra, Wakil Ketua OSIS Timothy Tanziro Stadika, Sekretaris Tias Angelina Dwi Putri, dan Benedikta Eka Wijayanti, Bendahara Fauzia Alivia Manulang, dan Aulia Putri Kusuma. Seksi Bidang 1. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anissa Dwianas Wulandari. Kartika Nawang Asri. Andika Ramadhani Herlambang. Seksi Bidang 2, Pembinaan Budi Pengerti Luhur dan Akhlak Mulia. Fatika Amanda Madia Putri, Dea Febrina Kusuma Wardani, Melina Eka Putri. Seksi Bidang 3. Pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Leandri Bilkis Kaudis. Sandro Mahesa. Elvira Eri Saputri. Seksi Bidang 4, Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga sesuai minat dan bakat. Rizka Maulida, Ruhihmat Rizky Arzami, Muhammad Angga Pramanafaza. Seksi Bidang 5. Pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Nur Amelia Sari, Muhammad Faris Wildan, Oktavia Ajeng Sekar Arum. Seksi Bidang 6, Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Muhammad Afif Fauzi, Kirana Naswa Madia Diva, Gisel Divandra Salsabila. Seksi Bidang 7. Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Syifa Sylvia Amalina, Eliana Ramadhani, Michael Vigo Saputra. Seksi Bidang 8, Pembinaan Sastra dan Budaya. Nadia Az-Zahra, Luisa Brigita Raulina Sinaga. Seksi Bidang 9. Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Cecilia Hopetori, Raisya Aulia Zahra, Elva Wiratania. Seksi Bidang 10, Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris.
Nadira Hikmah Fatena, Dwi Karunia Nirbaya Sesar Putri, Muhammad Farhan Abdillah. Pembacaan janji OSIS MPK masa bakti 2021-2022. Baik. Nama baik Serah terima jabatan OSIS MPK masa bakti 2020-2021 kepada OSIS MPK masa bakti 2021-2022. Pengurus OSIS MPK masa bakti 2021-2022 dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa khusyuk, dan bagi yang beragama selain Islam, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami memanjatkan doa kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa bapa dan ibu guru kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu dalam menempuh pelajaran di SMK Telkom ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pelajaran dan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada para pendidik kami kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan kelompok paling kanan. Dewan Guru dan staf tata laksana dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pimpinan kelompok dapat membubarkan barisannya.